Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir untuk aplikasi pemrograman visual. Kemarin kita sudah membuat form login untuk mengatur hak akses. Cuma form login yang kita buat kemarin itu ada kelemahan. Kalau kita merubah hak akses salah satu pemakai, kita harus merubah kode program. Kita lihat yang form login ya. Ini kode program untuk mengatur hak akses pemakai berdasarkan jabatan. Masalahnya kalau kita ingin merubah hak aksesnya, misalkan jabatan manajer yang semula tidak bisa mengakses menu master, ini false. Kita mau merubah hak akses, manajer bisa mengakses menu master. Kode programnya ini kita harus ubah menjadi true. Masalahnya kalau yang membuat program ini orang lain, yang membuat program pihak lain, terus program sudah jadi, terus kita sudah putus hubungan dengan yang membuat program. Kalau kita mau merubah kode programnya, kita sudah tidak bisa merubah sendiri. Jadi kalau kita sudah putus hubungan dengan yang membuat program, kita tidak bisa merubah hak aksesnya. Form hak akses ini nanti yang kita buat, fungsinya kita bisa merubah hak akses, kita bisa merubah hak akses pemakai tanpa merubah kode program. Nanti hak aksesnya kita rubah lewat form hak akses. Pertama kita buka database-nya ya. PRINV bin kita buka database DB-INV. Kita buat struktur tabel baru, create tabel desain. Yang pertama jabatan, lalu master, transaksi, cetak, akses, dan selesai. Ini jabatannya, yang jabatan pemakai yang login, master, transaksi, cetak, akses, dan selesai. Ini nanti menu yang ada di menu utama. Kita buat jabatan tipenya teks, fiksisnya 12. Ini master, transaksi, cetak. Ini menggunakan Desno ya.
Ini pakai JSON semua. Lalu akses. Yesno kita tekan tombol Y. Tombol Y nanti jadi Yesno. Selesai. Jabatan master transaksi cetak akses selesai. Ini kita simpan dengan nama akses. Kita simpan, kita save, beri nama akses. Klik tombol OK. Ini ditanyakan primary key, kita tidak gunakan primary key ya. Klik tombol no aja. Setelah membuat struktur tabel akses, berikutnya kita isikan data. Ini untuk data default-nya ya. Masing-masing jabatan default-nya bisa mengakses menu apa saja. Untuk mengisi data, klik icon view. Yang pertama, jabatan manajer. Manajer ini bisa mengakses cetak akses selesai. Kan manajer ini bisa mengakses cetak akses dan selesai. Lalu jabatan yang kedua, keuangan ini bisa mengakses transaksi cetak selesai. Ini mengakses transaksi, ini tinggal diklik ya, transaksi cetak selesai. Yang terakhir administrasi, ini bisa mengakses master cetak selesai. Administrasi ini aksesnya pada master cetak selesai. Ini bukan mutlak ya, nggak harus seperti ini, tinggal disesuaikan. Defaultnya masing-masing jabatan mempunyai akses apa. Kalau ini sudah kita isi, kita tutup program Microsoft Access, lalu kita buka project inventory-nya. Database-nya kita tutup. Kita buka project inventory. Kita tambahkan form baru, project add Windows form, beri nama form access. Project add Windows form, beri nama form access. Form access. Kita klik tombol add untuk menambahkan form baru. Form access. Kita atur dulu posisinya tengah layar. Start posisinya
kita atur center screen. Sekarang kita buat desain formnya. Ini hanya ada 3 objek. Label, form access pemakai, data grid view, dan tombol close. Kita mulai dari label. Isi properti teks. Form access pemakai. Atur fontnya. Jika nantinya D terbukti berperan bagi pihak yang membujuk S melakukan prostitusi online, maka D akan dihadapkan dengan pidana paling lama 8 hari atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Saat ini hasil dari kegiatan operasi patuh ini dapat kita amankan dan kita temukan salah satu pasangan. Di untuk Jawa ini Jawa pemeriksaan sementara Kita buat data grid view. Data grid view. Kita beri nama DGV Access. Kita lihat di worksheet itu. Beri nama DGV Access. DGV Access. Yang terakhir tombol close. Bisa kita copy aja, copy dari form lain. Tombol close. Kita copy kembali ke form access. Ini untuk desain form access. Sekarang kita ke kode program ini. Ke kode program, view kode. Pertama kita import dulu seperti biasa, import sistem data. Import sistem data oleh DB. Saat form access load, kita koneksikan ke database DBINV. Kita buatin dulu ya. Buat beberapa variabel, variabel lokasi database-nya, terus untuk koneksi ke database. Pada saat form load, kita koneksikan ke database DBINV. Form access load.
form access load. Kita klik drop list yang kiri, klik form access event, klik drop list yang kanan, pilih method loop. Ini kode programnya ya. Kode program berikutnya saat form access aktif. Form access aktif, kita isikan DGV access dengan data dari tabel access. Form access aktif. Ini sudah form access event, kita klik metodenya, pilih metode aktif. Berikutnya yang terakhir saat diklik tombol close. Saat diklik tombol close, ini perintah untuk menyimpan perubahan data pada form access. Update data pada form access. Setelah itu koneksinya ditutup, lalu menutup form. BT close, klik BT close. Metodenya klik. Ya ini ya. Sekarang ini sudah kita mengatur di form login-nya. Ditampilkan form login, klik menu view kode. Form login, klik menu view kode, ke kode programnya. Lalu Anda ketik kode program untuk menentukan access-nya. Ini kita ketik, ini kode program ini kita ketik sebagai pengganti form login yang kemarin ini. Yang form login dari kode program. Jadi yang form login yang kita login ini yang kemarin ini kita hapus. Ini yang pengaturan access dengan kode program. Kita ganti dengan ini. Ini kalau passwordnya benar ya. Jadi kalau passwordnya S ini kalau salah password salah. Nanti kalau saat login passwordnya benar, ini akan dideteksi jabatannya apa ini. Jabatan yang login jabatannya apa. Lalu ini membaca datanya. Jabatan yang aktif yang login itu feed masternya diisi dengan apa? Kalau masternya itu ada tanda centangnya, ada tanda centangnya. Maka menu utama, menu masternya aktif true. Kalau tidak true false. True itu yang ini tadi ya. Deteksi feednya ini nih.
Artinya ini true atau false. Misalkan yang jabatan manajer, yang login manager, jabatannya manajer, masternya ini tidak true. Ini berarti tidak true ya. Kalau ini true, maka nanti menu master pada menu utama berarti false, tidak aktif. Ini deteksi pada feed transaksi. Ini deteksi pada data feed data. Sekarang kalau ada garis bawah ini, menu utama akses. Ini berarti di menu utama kita belum menambahkan menu akses. Kita harus di menu utama, kita buka menu utama, kita tambahkan menu akses di sini antara cetak dan selesai. Untuk menyisipkan menu akses, kita klik kanan sebelah kanannya selesai ini, klik submenu insert. Insert kita menyisipkan menu item. Di sini ada pilihan ini. Ini kita isi teksnya akses. Ini namanya kita tambahkan akses. Akses tanpa spasi. Ini kita tambahkan akses pemakai. Ini kita double klik. Ini akan menjalankan form access ini. Kalau diklik menjalankan form access. Form access titik show dialog. Ini sudah. Ini kalau kita klik tadi ya, klik menu ini. Nah, ini sudah kita beri nama access. Kita lihat di form login tadi ya. Harusnya garis bawahnya hilang ya. Kita lihat ini ya. Access tool strip menu item. Kita lihat di menu utama namanya, ini ada tambahan satu ya. Dilihat akses tool strip menu item 1. Namanya ini kita sesuaikan. Satunya kita hapus ya. Namanya kita samakan. Kita lihat hasilnya di form login. Nah, kalau garis bawahnya sudah hilang, berarti ini sudah benar. Ya, ini sudah. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Startup objeknya pada form login ya. Harusnya di form login ini sudah benar. Sekarang coba kita jalankan. Kita login misalkan sebagai manajer. Login. Ini ya. Master transaksi tidak aktif, data ini aktif.
Password ini harusnya tidak kelihatan ya, supaya tidak kelihatan di properti password car. Kita isi ya. Ini kalau keuangan yang aktif transaksi, cetak, dan selesai. Kalau administrasi, login, ini yang aktif, master, cetak, selesai. Sekarang tadi manajer tidak bisa mengaktif master ya. Kalau manajer ingin bisa mengaktif master, dia login dulu sebagai manajer ya. Login sebagai manajer. Lalu membuka form access. Form access ini dibuka. Ini tinggal diberi tanda centang. Kita tutup. Ini nanti berarti kalau manajer login kembali, dia bisa membuka master, cetak, akses, dan selesai. Bisa mencetak ini ya, bisa mengakses master, cetak, selesai. Ini jadi fungsinya ya. Jadi kita bisa merubah akses pemakai tanpa merubah kode program. Kita merubahnya lewat form access ini. Misalkan keuangan ingin diberi hak akses dibalik, bisa master, tidak bisa transaksi. Ini tinggal keuangan, master diaktifkan, transaksi dinonaktifkan. Ini nanti berarti bisa master, tidak bisa transaksi. Ini tentunya yang form hak akses ini hanya untuk manajer ya. Di form hak akses jangan diaktifkan untuk jabatan selain manajer. Ini nanti kalau sudah Anda buat, Anda kirimkan ke Classroom ya. Di Classroom sudah saya share lokasi linknya Classroom, sudah saya share di grup WA. Nanti cara mengirimkan nih. Kalau ini Anda sudah selesai, ini kita tutup. Nanti yang Anda kirimkan hanya satu file hasil WinRAR. Jadi cara mengirimkan tugasnya, ini misalkan punya Anda ya. Ini di PRINV ini sudah folder paling atas. Di sini ya, ini PRINV ini. Nah, PRINV ini Anda klik kanan nih. Anda klik kanan. Lalu Anda WinRAR, add to PRINV RAR. Ini Anda klik add to PRINV RAR. Ini hasilnya ya. Nah, supaya nanti bisa dibedakan antara punya Anda dan teman Anda. Ini nanti Anda tambahin nama Anda. Ini Anda klik atau di klik kanan rename ya. Klik kanan rename. Ini ditambahin nama Anda. Ini misalkan namanya Rizky. Ini Anda enter. Nah, ini nanti yang Anda kirim ke Classroom, ke Google Classroom.
Ini tinggal Anda klik kanan, Anda copy, nanti Anda masuk ke Google Classroom. Linknya sudah ada di UPI. Anda masuk ke tugas ini ya, project inventory. Nanti tinggal Anda kopikan ke sini ya. Klik kanan, paste. Batas waktunya untuk pengiriman tugas ke Classroom sampai tanggal 4 Juli sampai tanggal 4 Juli. Sampai sini silahkan kalau ada yang Anda tanyakan tentang project inventory ini. Ya, ada yang Anda tanyakan tentang form akses? Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terus, tadi untuk tugasnya ya, Anda kumpulkan ke Classroom paling lambat tanggal 4 Juli. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.